Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nopri, masih di channel Inspirasi Aslam. Di video kali ini saya akan berbagi, akan sharing kepada teman-teman pengalaman saya, sensasi-sensasi asam lambung yang saya rasakan kepada teman-teman, supaya menginspirasi kalian bahwa sensasi-sensasi yang kadang-kadang membuat kita panik itu hanyalah sensasi asam lambung. Tidak perlu khawatir, teman-teman. Tapi sebelum kita membahas topik permasalahan, akan lebih baik teman-teman itu mensubscribe dulu channel saya ini, karena apabila nanti saya membuat video-video terbaru akan muncul di beranda-beranda kalian. Karena subscribe itu tidak susah ya teman-teman, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Teman-teman cukup pencet tulisan subscribe berwarna merah dan aktifkan tombol notifikasinya, dan jangan lupa like. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar, nanti saya jawab. Langsung saja teman-teman ke topik permasalahannya. Di sini kita membahas tentang sensasi-sensasi asam lambung atau GERD atau penyakit MAH kronis yang pernah kita derita dan yang masih menderita penyakit ini. Jadi supaya kalian itu tahu bahwa sensasi asam lambung atau penyakit GERD ini 1001 rasa, 1001 macam, beraneka ragam. Di antaranya, kalau saya dulu yang pernah saya rasakan, yang paling sering saya rasakan itu vertigo, pusing. Hampir setiap hari teman-teman, hampir setiap hari saya pusing dan vertigo. Dan itu saya bisa lalui. Banyak sekali teman-teman sensasi-sensasi asam lambung ini. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan salah satunya. Di antaranya itu adalah teman-teman tenggorokan terasa mengganjal, dada panas, bersendawa, hidung mampet, mulut asam kadang pahit, sesak, nyeri di dada, kadang sebelah kiri, kadang sebelah kanan, tenggorokan terasa mengganjal, telinga berdenging. Banyak teman-teman, saya akan sebutkan satu persatu. Kaki dingin atau lemes, badan meriang. Tapi perlu teman-teman ketahui, perlu kalian ketahui bahwa penyakit asam lambung ini berkaitan sekali dengan kecemasan, berkaitan sekali dengan anxiety teman-teman, gangguan kecemasan. Karena setiap kita mengalami sensasi di organ tubuh, apalagi itu yang sifatnya awam dan belum pernah kita merasakan, itu akan membuat kita panik. Kalau saya dulu, sensasi yang saya rasakan itu nyeri di bagian dada sebelah kiri. Dan karena saya awal saya terkena penyakit GERD, tidak tahu bahwa penyakit
asam lambung ini ada sensasi yang bisa membuat tubuh kita nyeri atau tidak nyaman, dan itu membuat saya drop, membuat saya panic attack teman-teman, membuat saya bingung penyakit apa ini, dan saya pun saking paniknya, saking gelisahnya, dan yang tambah membuat saya merasa panik lagi itu ada sesak napas, itu tidak plong teman-teman. Napas itu terasa tidak luas untuk bernapas, terasa tertahan seperti itu teman-teman, dan dada terasa tertekan, kadang nyeri, dan saya pun buru-buru ke rumah sakit untuk dicek EKG, dan ternyata apa teman-teman, hasilnya normal teman-teman. Kata dokter saya tidak ada masalah apa-apa di jantung saya. Di situ saya belum 100% pulih anxiety-nya teman-teman, karena sensasi yang kita rasakan itu kita belum paham apakah ini penyakit jantung, apakah ini kita paru-paru. Di otak kita itu selalu ada pertanyaan teman-teman. Pasti teman-teman pernah merasakan kan, pernah mengalami yang saya rasakan. Tapi teman-teman jangan panik, kalian jangan panik, itu hanya sekedar sensasi. Lambat laun dengan kalian menjaga pola makan, menjaga pola pikir dan pola hidup, nantinya akan berkurang dan hilang dengan sendirinya. Ini pengalaman saya sharing kepada teman-teman supaya teman-teman itu bisa sembuh. Dan sensasi-sensasi lainnya yang saya rasakan di antara yang saya sebutkan tadi masih banyak lagi, seperti kelayangan. Kalau saya dari rebahan terus bangun, itu rasa mau tidak seimbang seperti itu teman-teman. Tidak seimbang, seperti goyang, seperti mau roboh seperti itu teman-teman, tidak seimbang. Dan jalan pun saya tidak bisa jauh-jauh, sudah lemes, mudah capek, dan saya pun harus istirahat lagi. Jadi dulu saya pernah hampir kurang lebih 5-6 bulan saya tidak aktivitas apapun, hanya berdiam diri saja di rumah. Karena teman-teman, saya dulu takut sekali itu keluar. Takut keluar, entah kenapa. Kalau saya pikir sekarang, kadang-kadang saya itu mau ketawa teman-teman. Mau ketawa, mau kadang senyum-senyum sendiri, mengingat-ingat kejadian waktu saya terkena gangguan kecemasan karena sensasi asam lambung. Jadi teman-teman itu tidak usah panik karena sensasi asam lambung ini banyak sekali teman-teman. Kadang kita berpikir bahwa kita diguna-guna, kadang kita berpikir bahwa sensasi yang kita rasakan itu diguna-guna orang. Akhirnya kita pergi ke orang pintar, dan orang pintar pun bilang kita ada yang menjahili. Istilahnya ada yang mengguna-guna kita dengan suatu penyakit. Padahal itu tidak teman-teman. Percayalah, itu bukan dari penyakit guna-guna, tapi itu hanyalah sensasi. Memang sensasi ini banyak sekali teman-teman.
dari nyeri di belakang, di pinggang, betis. Kita kadang-kadang rasa pegal-pegal, itu semua sensasi teman-teman, sensasi asam lambung. Jangan dikait-kaitkan dengan yang mistis teman-teman. Kalau teman-teman masih mengkait-kaitkan dengan yang mistis-mistis seperti itu, akhirnya anxiety teman-teman itu kumat. Anxiety teman-teman itu akhirnya tinggi lagi. Bagaimana kita mau sembuh teman-teman kalau kalian berpikirnya ke situ? Mata perih atau perih buram, itu semuanya sensasi asam lambung. Dan yang paling lama saya alami, sensasi yang saya rasakan dulu itu pusing vertigo sampai ke leher belakang sini. Itu lama sekali saya rasakan, sampai ke pundak. Hampir setiap hari, tidak setiap hari saya kerokan, tapi hampir. Mungkin dalam 1 minggu itu kurang lebih 2 atau 3 kali dalam seminggu kerokannya di bagian yang nyeri. Dan itu pun saya rasakan lumayan membantu kalau saya dulu. Tapi kalau bisa ada cara lain, teman-teman itu bisa lakukan dengan seperti minum air hangat. Jangan yang panas, minum air hangat kalau teman-teman itu mengalami vertigo. Atau kalian bisa gunakan batu es yang dibalut dengan jarit, kain, maksud saya dengan kain, terus ditempelkan di bagian kepala belakang. Itu bisa membantu teman-teman bagi yang vertigo. Atau itu karena peredaran darah kita, vertigo itu terjadi karena peredaran darah kita itu tidak lancar, jadi akhirnya terjadi nyeri, vertigo, pusing. Jangan minum obat teman-teman kalau kalian itu sudah tahu bahwa vertigo itu karena sensasi asam lambung, karena peredaran darah tidak lancar. Jangan minum obat nanti, karena orang yang menderita penyakit asam lambung dan GERD atau GERD ini tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat. Takutnya berdampak ke pencernaannya teman-teman, karena obat yang kita minum berbahan dasar kimia itu bisa mengiritasi organ pencernaan, seperti mengikis cairan dinding lambung teman-teman. Kalau saya sudah stop untuk konsumsi obat kimia. Palingan saya sering masih konsumsi seperti kunyit. Itu pun tidak terlalu sering, seminggu 2 kali, kadang seminggu 1 kali. Yang penting konsisten saja, rutinin saja teman-teman. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting konsisten. Jangan sampai lupa. Kalau ada yang merasa cocok obatnya, terusin saja. Jadi teman-teman, tidak usah cemas, tidak usah panik. Ingat teman-teman, tidak usah panik bahwa sensasi asam lambung ini memang banyak macamnya. Banyak, kadang-kadang yang belum kita rasakan muncul teman-teman kalau kita lagi parah-parahnya. Apalagi sensasi-sensasi yang di bagian perut. Kalau kita ada anxiety-nya itu semakin menjadi teman-teman. Semakin dirasa-rasa semakin menjadi. Jadi cuekin saja, masa bodoh saja kalau ada sensasi-sensasi di badan, jangan di tubuh kita, jangan dihiraukan. Masa bodoh saja. Jadi begitu teman-teman. Kalau kalian mau sembuh, jangan dibikin panik sensasi itu. Semua itu sensasi asam lambung.
bukan yang berkaitan dengan mistis atau penyakit. Kalau teman-teman merasa ragu kalau ada nyeri di dada atau nyeri di bagian perut atau terasa, itu lebih baik teman-teman itu cek dulu ke dokter. Jadi teman-teman itu mendapat sugesti positif dari hasil dokter. Kalau teman-teman umpamanya teman-teman itu nyeri di bagian dada, terus dicek EKG normal, teman-teman itu dengan sendirinya kalian akan mendapat sugesti bahwa ternyata hanya sensasi lambung, sensasi asam lambung. Akhirnya teman-teman itu bisa tenang berpikirnya. Jangan berpikir yang tidak-tidak, atau merasa nyeri di bagian perut, takutnya itu kanker atau semacamnya yang lain. Teman-teman berpikir ke situ, cek saja dulu. Kalau kata dokter normal, berarti itu hanya sensasi dari gas atau sensasi asam lambung yang ada di pencernaan kita, teman-teman. Jadi itu saja. Sekian dulu sharing saya kepada kalian. Jangan takut, jangan panik, dan jangan diwah-wahkan, jangan dibesar-besarkan sensasi asam lambung itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.